Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita awali seperti biasa dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ayat 100 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري تحت
حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Baik, 3 ayat aja. Was-sabiqunal awwaluna, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin, golongan muhajirin, wal ansari, dan juga golongan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang kemudian disebut golongan tabi'in. Ya, al muhajirin wal ansar adalah golongan sahabat, yang sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan, itu yang mengikuti sahabat bi ihsan, dengan baik. Radhiyallahu anhum, maka Allah ridha terhadap mereka. Wa radu anhu, dan mereka pun ridha, yakni merasa puas
dengan balasan yang Allah berikan nanti di akhirat. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah telah menyediakan lahum bagi mereka jannatin, surga-surga, tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya atau di dalamnya sungai-sungai, mengalir selamanya, tidak pernah berhenti. Ya khalidina fiha abada, dan mereka pun kekal di dalamnya untuk selamanya. Dzalikal fauzul azim, itulah kemenangan atau keberuntungan yang besar. Nah, yang dimaksud as-sabiqun adalah as-sabiqun ilal iman wal hijrah wan nusrah wal jihad. Jadi orang-orang yang lebih dulu, yaitu orang-orang yang lebih dulu dalam keimanan, dalam hijrah, dalam memberikan pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dalam berjihad. Itu yang dimaksud as-sabiqun. Nah, jadi ayat ini, nah, pernyataan Allah tadi was-sabiqun, nah, ada keterangannya di sini siapakah mereka yang dimaksud as-sabiqun. Ada beberapa pendapat para ulama mengenai siapa yang dimaksud. Nah, salah satu di antaranya ada yang mengatakan bahwa as-sabiqun ini adalah hum alladzina sallu ilal qiblatain. Yang dimaksud dengan kelompok as-sabiqun dari kalangan sahabat ini adalah orang-orang yang pernah melaksanakan sholat kedua kiblat menghadapnya. Paham maksudnya? Kemana dua kiblat itu yang dimaksud? Ke Baitul Maqdis dan ke Ka'bah. Ya, karena di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menghadapkan pandangannya saat sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Berjalan kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Tuh. Jadi 1 tahun 6 bulan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, walaupun hatinya tidak nyaman. Selalu menjerit memohon kepada Allah agar dikembalikan arah kiblat ke Ka'bah. Tuh, kita bisa temukan itu di surat Al-Baqarah ya. Nara taqallubaka fis sama. Kami melihat perpalingan wajahmu selalu ke langit, itu artinya kegelisahan Nabi karena ingin segera dirubah tuh kiblatnya ke Ka'bah. Kenapa? Karena Baitul Maqdis adalah kiblatnya Yahudi, yang menurut para ulama boleh jadi dialihkannya saat itu sama kiblatnya dengan umat Islam. Harapannya adalah agar Yahudi ini punya rasa simpati dengan ajaran Nabi Muhammad dan mau bergabung dengan Rasulullah, mengikuti ajarannya. Ternyata tidak. Ya, mereka tetap memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Rasulullah berkali-kali memohon kepada Allah sampai akhirnya dialihkan kembali tuh kiblatnya ke arah Ka'bah. Jadi orang-orang yang pernah mengalami itu, pernah mengalami sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis dan juga ke arah Ka'bah, maka mereka itulah yang masuk kelompok as-sabiqun katanya. Wa afdaluhum al-khulafa'ul arba'ah. Yang paling utama di kalangan mereka, dari mereka adalah yang masuk kelompok Khulafaur Rasyidin yang 4. Siapa tuh? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Lalu setelah itu ada 6 orang al-baqun minal mubasysyirina bil jannah. Nah, sisanya ada 6 orang sahabat yang mereka ini sudah diberi kabar gembira dengan surga.
Kan ada 10 orang sahabat. Jadi selain yang 4 tadi itu ada 6 orang sisanya yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah bahwa mereka di sorga kelak nanti di akhirat. Kan Nabi yang menyebut satu persatu namanya. Itu Muhammad di sorga, Abu Bakar di sorga, Umar di sorga, Utsman di sorga, Ali di sorga, sampai 10 kan itu. Tapi bukan berarti yang lain tidak ada hak masuk sorga. Tapi ini sudah diberi kabar gembira, mereka dapat jaminan dari Rasulullah. Dan bukan hanya itu saja, ada keterangan-keterangan lain yang Rasulullah memberikan jaminan, kabar gembira pada orang-orang tertentu bahwa mereka akan masuk surga, ya. Nah, lalu siapa lagi? Summa ahlu badrin. Kemudian termasuk juga kelompok as-sabiqun adalah ahli Badar. Siapa mereka? Para sahabat yang pernah ikut dalam perang Badar. Summa ashabu Uhud. Kemudian para sahabat perang Uhud. Oh, di tahun berikutnya. Kemudian summa ahlu bai'ati ridwan. Lalu kemudian para sahabat yang pernah ikut pada bai'atur ridwan di Hudaybiyah tahun ke-6 Hijrah. Saat Nabi dan kaum muslimin mau melaksanakan umrah, berangkat dari Madinah menuju kota Mekah, baru sampai di Hudaybiyah dihadang oleh orang-orang kafir dan tidak boleh masuk kota Mekah. Mereka diperintahkan untuk kembali. Baru boleh kembali nanti tahun depan. Nah, baru sampai di Hudaybiyah dihadang, sehingga Nabi mengambil baiat saat itu pada beberapa orang sahabat yang ikut, yang kemudian baiat disebut baiatur ridwan, di bawah sebuah pohon. Nah, maka orang-orang yang saat itu ikut dalam peristiwa tersebut juga termasuk golongan as-sabiqun ini, ya, termasuk generasi awal. Itu berarti ya, generasi awal, orang-orang pertama yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa afdaluhum Abu Bakrin alal itlaq. Dan yang paling utama dari kelompok as-sabiqun ini adalah Abu Bakar secara mutlak. Di antara sahabat-sahabat yang ada, yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, jadi ayat ini secara khusus berarti menunjukkan keutamaan orang-orang yang masuk kelompok as-sabiqun. Secara khusus yang dimaksud adalah orang-orang yang lebih dulu beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka hidup sezaman dengan Rasul, seperti sahabat tadi yang sudah disebut, ya. Nah, tetapi juga as-sabiqun ini dalam pengertian lain sebagai kelompok manusia yang nanti di akhirat akan dimasukkan ke surga lebih dulu. Karena di surah Al-Waqiah itu manusia nanti akan terbagi menjadi 3 golongan. Ada golongan as-sabiqun, ada golongan ashabul yamin atau ashabul maimanah, ada ashabus shimal atau ashabul masy'amah. Nah, as-sabiqun secara umum adalah, nih, secara umum ya, walaupun ayat ini berbicara khusus tentang mereka tadi. Tapi yang masuk kelompok as-sabiqun di akhirat secara umum adalah orang-orang yang saat di dunia mereka selalu berusaha menjadi orang pertama untuk melakukan kebaikan. Nah, itu as-sabiqun, ya. Nah, jadi kalau berjamaah selalu berusaha ingin jadi orang yang berada di saf awal. Kalau ngaji selalu menjadi orang yang ingin berusaha menjadi orang pertama yang hadir. Nah, itu as-sabiqun itu artinya, ya. Nah, makanya kan perintahnya fastabiqul khairat, begitu ya. Berlombalah kalian dalam kebaikan. Artinya berusahalah untuk menjadi orang yang pertama dalam melakukan kebaikan. Itu bahkan sekalipun orang lain tidak ada yang mau melakukan itu, kalau kamu yakin itu kebaikan, lakukan. Itu jadilah contoh buat yang lain. Nah, tapi kan sedikit yang masuk kelompok seperti itu, ya. Yang ada kalau untuk kebaikan itu kan dorong-dorongan, ya.
Ya, udah kamu duluan deh. Ntar saya belakangan. Kalau untuk ngaji mah begitu. Ya. Nah, kalau ngantri sembako, nah saya duluan. Nah, beda. Nah, kemudian minal muhajirin, yaitu dari kalangan muhajirin wal ansor dan kalangan ansor. Nah, jadi yang masuk kelompok as-sabiqun itu ada yang masuk kelompok muhajirin, ada yang masuk kelompok ansor. Siapakah muhajirin? Siapa yang disebut muhajirin ini? Orang-orang atau kaum muslimin penduduk Makkah yang berhijrah ke mana? Ke Madinah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Soal Ansor, nah, penduduk Madinah yang sudah memeluk Islam dan mereka menyambut kedatangan kaum muhajirin yang datang dari kota Mekah. Bahkan mereka rela menjadi saudara, dipersaudarakan oleh Rasulullah, sehingga kaum Ansor ini rela berbagi dengan kaum muhajirin yang datang. Tuh. Jadi rela, yang punya rumah 2 dibagi yang buat saudaranya yang dari muhajirin itu. Itu secara khusus yang dimaksud kaum Ansor ini adalah man aslama minal ausi wal khajraj bil Madinah. Mereka ini adalah orang-orang yang masuk Islam dari suku Aus dan Khajraj yang tinggal di Madinah. Walam yu'rafu fil jahiliyah bihadzal ism. Dan di masa jahiliyah dulu tidak dikenal dengan sebutan Ansor. Akan tetapi Allah yang menyebut mereka kaum Ansor di dalam masa keislaman mereka. Setelah masuk Islam, bahkan mereka menjadi orang-orang yang menolong kaum muhajirin yang datang. Mereka disebut oleh Allah sebagai kaum Ansor, ya. Kemudian yang secara umum di sini tafsirkan bahwa mereka as-sabiqunal awwalun ini adalah alladzina sabaqu ghairahum, yaitu orang-orang yang telah mendahului yang lainnya ilal imani wal hijrati wan nusrati wal jihad, dalam urusan beriman, berhijrah serta berjihad dan memberikan pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak bisa kita susul kalau begitu adanya. Ini karunia untuk mereka, ya. Beruntunglah mereka yang hidup sejaman dengan Rasulullah dan bisa ikut berjuang bersama beliau. Itu karunia dari Allah. Kita nggak bisa tawar menawar. Ya, tapi jangan juga kecewa karena kita hidup di akhir zaman nggak pernah ketemu Rasulullah, karena ada jaminan dari Rasulullah bahwa orang yang istiqomah di akhir zaman ini bisa mendapatkan pahala yang sama seperti pahala hijrah asal istiqomah dalam berbuat kebaikan. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti kaum as-sabiqun tadi, alladzina sahabus sahabah, di mana mereka ini adalah yang menjadi sahabat dari para sahabat atau yang mendekati masa para sahabat. Wa akbarut tabi'in al-fuqaha as-sab'ah, di antara pemuka at-tabi'in adalah ahli fikih yang 7, yaitu Sa'id bin Al-Musayyab, Al-Qasim bin Muhammad, Urwah bin Zubair, Kharijah bin Zaid, Abu Salamah bin Abdurrahman, Abdullah bin Atabah bin Mas'ud, Sulaiman bin Yasar, dan semuanya berasal dari Madinah. Dan wa afdalu nisa'i tabi'in, dari kalangan kaum perempuan yang paling utama dari kalangan tabi'in adalah Hafsah binti Sirin katanya. Dan ada orang yang hidup di zaman Nabi, semasa dengan Nabi, tetapi tidak disebut sahabat. Nah, ini bedanya gini ya.
Jadi yang disebut sahabat itu adalah orang yang hidup semasa dengan Nabi dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam serta sempat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidup sezaman, bertemu dengan Rasulullah dan beriman dengan Nabi, maka itu disebut sahabat. Walaupun hidup sezaman, pernah ketemu Rasul tapi tidak beriman, maka tidak disebut sahabat. Maka Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak disebut sahabat, walaupun hidup sezaman dengan Rasulullah, bahkan mungkin sering ketemu Rasulullah. Kenapa? Karena tidak beriman. Nah, tapi ada orang yang hidup di zaman Rasul, beriman kepada Rasulullah, tapi sampai Rasul wafat tidak pernah ketemu dengan beliau. Maka ini tidak juga disebut sahabat. Siapa? Uwais Al-Qarni. Itu kata Nabi, dialah khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa Uwais? Seorang pemuda yang berbakti kepada ibunya, sehingga itu yang menghalangi dia untuk bisa berangkat ke Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal keinginannya sangat kuat, ingin ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena harus berbakti kepada ibunya sehingga terhalang keinginannya ini, ya. Tapi ia beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi berpesan kepada Umar, jika nanti ada jamaah haji yang datang dari Yaman, kamu cari orang yang bernama Uwais, berasal dari Qarn, minta doanya, mustajab doanya Uwais Al-Qarni ini, ya. Baik, kita lanjutkan dulu ayatnya. Ittaba'uhum biihsan, tetapi ada catatan mereka kaum tabi'in ini mengikuti kalangan sahabat dengan baik. Artinya wa ahsanu a'malahum fakanat muwafaqatan lima syara Allah wa bayyana rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbuat kebaikan, melakukan amal kebaikan yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu yang disebutkan tadi, baik sahabat yang termasuk kelompok as-sabiqun, yaitu al-muhajirin dan ansar, baik yang termasuk at-tabi'in, semuanya radhiyallahu anhum biimanihim wa salihi a'malihim. Allah ridha terhadap mereka karena sebab keimanan mereka dan karena sebab amal soleh mereka. Nah, ini catat buat kita. Berarti ridha Allah itu akan bisa diraih karena sebab keimanan dan amal soleh. Kita nggak akan bisa jadi sahabat Nabi, memang ya. Mungkin juga nggak masuk kelompok as-sabiqun, ya. Tapi masih bisa jadi wali-wali Allah. Kenapa? Karena wali Allah kapan saja bisa. Siapa itu? Allah menyebut di Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah bahwa wali-wali Allah itu nggak punya rasa takut menghadapi masa depannya. Bagaimana besok, gimana ntar, bagaimana yang akan datang, nggak takut. Dan tidak pernah sedih karena masa lalu mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan berlaku takwa. Umum Allah nyebut. Jadi siapapun bisa jadi wali Allah. Siapa wali Allah itu? Orang yang dekat dengan Allah. Itu. Tapi wali Allah tidak akan pernah ngaku-ngaku wali.
ya. Tidak akan pernah menyebut dirinya wali gitu. Dan tidak akan pernah tahu kita ya, apakah kita sudah masuk golongan wali atau bukan ya. Tapi Allah hanya menyebut sifatnya, mereka itu beriman dan bertakwa. Nah, kalau untuk itu berarti kesempatan kita terbuka, insya Allah bisa masuk dan termasuk yang diridhoi oleh Allah karena sebab keimanan dan amal soleh ya. Waradu anhu, dan mereka pun juga ridha kepada Allah. Karena sebab apa? Bima ana lahum min in'amin wa takrimin. Karena sebab kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka serta takrim, pemuliaan dari Allah. Dimuliakan oleh Allah mereka itu. Baik dimuliakan dengan berupa mustajabnya doa-doa mereka, atau dimuliakan oleh Allah dijaga dari maksiat. Nah, ini kita bisa temukan dalam hadis qudsi itu keterangannya bahwa tidak ada perbuatan hambaku, kata Allah, yang lebih aku cintai daripada dia melaksanakan apa yang aku wajibkan padanya. Oh, jadi perbuatan yang paling dicintai Allah itu adalah melaksanakan kewajiban. Dan ketika hambaku itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku pun mencintainya. Tuh, beda ya. Bahwa orang mengerjakan yang wajib saja perbuatannya disukai Allah. Perbuatannya disukai Allah. Tapi kalau dia tekun beribadah, menambah dari yang wajib dengan yang sunnah, maka orangnya akan menjadi orang yang dicintai Allah. Tuh. Beda nggak posisinya? Beda. Ibarat perbandingan seperti ini. Pada saat kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ada orang itu yang kita kasih karena dia datang dan meminta. Ya, dia datang lalu meminta sesuatu karena dia merasa butuh. Lalu kita kasih. Tapi ada juga orang, bukan orang seperti itu, di mana kita memberikan dia karena kita sayang sama orang itu. Kita datangin orangnya, lalu kita berikan. Mana yang lebih baik kedudukannya? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua dong. Artinya orang yang kedua, ketika sudah dicinta, disayang, nggak perlu dia datang harus meminta, diperhatikan. Jadi mau jadi orang yang mana? Yang pertama apa yang kedua kira-kira? Kita kepada Allah nih. Jadi ada orang yang datang minta kepada Allah, Allah kasih karena itu janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Tapi ada orang-orang yang nggak perlu dia harus mengangkatkan tangannya, Allah Maha tahu apa yang dibutuhkannya. Nah, siapa? Itu yang tekun mengerjakan ibadah sunnah. Ya. Jadi itulah wali-wali Allah. Mereka disediakan oleh Allah apa yang menjadi kebutuhannya. Radu anhu, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap pemberian dari Allah, termasuk berupa takrim tadi, dimuliakannya kedudukan mereka. Ya. Dan dijaga oleh Allah dari maksiat, karena dalam hadis qudsinya itu, ketika aku mencintai dia, kata Allah, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, wa basarahu alladzi yubsiru bih, wa yadahu alladzi yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Ketika aku sudah mencintai dia, maka aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengan pendengaran itu.
Aku menjadi matanya yang dia melihat dengan mata itu. Aku menjadi tangannya yang dia bertindak dengan tangan itu. Aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kaki itu. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bahwa pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya akan dijaga oleh Allah dari berbuat maksiat. Gitu. Jadi orang-orang yang dicintai Allah, ketika dia harus melakukan maksiat atau ketika terjebak oleh setan, tergelincir melakukan maksiat, saat itu juga hatinya tidak bisa tenang, gelisah, berdebar, takut melakukannya. Gitu. Jadi kalau ada orang masih terlihat rajin sholat tetapi tidak ada takutnya berbuat maksiat, nah berarti belum termasuk orang yang dicintai Allah itu. Ya. Baik. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah telah menyediakan untuk mereka apa? Jannatin, sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Aywa basyirhum bima a'adda lahum, yakni maknanya sampaikan kabar gembira untuk mereka bahwa mereka akan mendapatkan surga. Siapa ini tadi? Kelompok yang termasuk as-sabiqun, orang-orang yang lebih dulu beriman, orang-orang yang lebih dulu memeluk Islam, dan juga yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Kalau hanya dibatasi generasi yang mengikuti mereka itu, ya berarti golongan at-tabi'in. Tapi karena bahasa Al-Quran itu universal, orang-orang yang mengikuti mereka, berarti kan sampai hari ini pun masih mungkin termasuk kita mengikuti jejak langkahnya para sahabat itu. Mengikuti dalam hal apa? Dalam hal amal kebaikan. Insya Allah. Maka mereka mendapatkan jaminan sudah disediakan surga untuk mereka yang kekal abadi. Dzalikal fauzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Tuh. Jadi jangan mengukur kesuksesan keberuntungan itu dengan hal-hal duniawi. Bukan pula keberuntungan itu diukur dari materi. Bahwa mereka yang berhasil menumpuk dan mengumpulkan harta yang banyak, bahwa itu dianggap sukses, boleh di dunia, tapi di akhirat bukan itu ukurannya. Jadi yang beruntung di akhirat adalah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, dan sudah dijanjikan untuk mereka. Siapa? Orang-orang yang masuk kelompok as-sabiqun dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang kedua, yaitu ayat ke-101, Allah Ta'ala berfirman, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun, dan di antara orang-orang Arab Badui atau Badui, kita bahas minggu lalu, yang ada di sekelilingmu, mereka itu diantaranya munafiqun. Ada yang masuk kelompok munafik, yang kalau ada munafik dari kalangan Badui, kita sudah sebutkan sifatnya minggu lalu, mereka itu asyaddu kufran wa nifaqa, sangat keras keingkaran dan kemunafikannya. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum, dan juga ada di antara penduduk Madinah, bukan dari perkampungan, tapi mereka tinggal di perkotaan, di kota Madinah, tetapi mereka ini maradu 'alan nifaq, melampaui batas dalam kemunafikan, sehingga karena melampaui batas dalam kemunafikan, mereka lihai tuh melakukan kamuflasenya, sehingga la ta'lamuhum, kamu tidak bisa mengetahui mereka. Kenapa? Karena mereka pandai itu berkamuflase.
dalam tubuh umat Islam. Tetapi nahnu na'lamuhum, kami mengetahui mereka, kata Allah. Sanu'adzibuhum marratain, kami akan azab mereka 2 kali. Ya, kami akan azab mereka 2 kali siksaan. Summa yuradduna ila azabin azim, dan kemudian di akhirat nanti mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Nah, ayat yang kedua ini faqad tadammanat al-ikhbara biwujudi munafiqina fil a'rabi haulal Madinah. Ayat ini mencakup ikhbar, pemberitahuan dari Allah akan keberadaan orang-orang munafik yang berasal dari kalangan Arab Baduy yang ada di sekitar Madinah. Katanya ada suku Muzayyinah, ada suku Juhainah, ada suku Aslam, ada suku Gifar, Asja, Lihyan, dan yang lain-lainnya di sekitar Madinah. Ini mereka ini tinggal di gurun Sahara atau di pedalaman, maka disebut A'rab tadi. Kemudian dan juga adanya munafik yang berada di dalam kota Madinah sendiri. Illa annahum litamarrusihim wa tamarrudihim fin nifaq asbahu la yu'rafun. Hanya saja kalau yang dari kampung tadi kan munafiknya itu sangat keras kemunafikannya, sehingga ketahuan kalau mereka itu munafik gitu. Tapi yang berada di perkotaan nih, di kota Madinah, karena kelihayan mereka dalam berkamuflase dan karena sudah sangat melekat kemunafikannya itu, mereka menjadi orang yang tidak dapat dikenali. Menyatu berarti dengan umat Islam tuh, padahal mereka munafik. Artinya ini ayat juga memberikan informasi kepada kita bahwa dalam kenyataan hidup di masyarakat itu akan selalu ada kelompok orang-orang yang seperti ini. Ada orang yang munafik berasal dari orang-orang yang bukan termasuk orang intelek, orang-orang bodoh mereka itu. Dan kalau menunjukkan kemunafikannya sangat nyata. Kalau nggak suka sama umat Islam tuh mereka nyatakan begitu. Terang-terangan mencela, terang-terangan menghina, itu. Itu munafik dari kalangan A'rabi kalau zaman dulunya tuh. Tapi ada juga orang-orang munafik dari kalangan intelek. Orang-orangnya pinter, bahkan mereka bisa jadi pejabat. Orang-orang munafik, tapi mereka halus kemunafikannya, tidak tampak, tidak pernah mencaci, tetapi lebih berbahaya. Kenapa? Karena mereka bisa merubah sistem yang ada. Ya, ini bahaya. Terjadi nggak kira-kira Pak? Macam seperti itu. Ya. Ketika mereka sudah bisa menyusup sampai ke tingkat penguasa, bisa terjadi itu, dirubah aturan. Jadi mereka hari ini berjubah, bisa jadi dosen, doktor, bahkan berjubah kiai, ya, bisa jadi. Bahaya dong, bahaya, ya. Dan Allah juga mengatakan di sini, la ta'lamuhum, kamu nggak akan bisa mengetahui mereka. Tapi nahnu na'lamuhum, kami tahu mereka. Artinya tidak akan bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah, ya. Lakinnallaha ta'ala ya'lamuhum, tapi Allah mengetahui mereka. Artinya apa? Maksudnya kan apa? Kalau Allah mengetahui mereka, semua sepak terjang mereka Allah tahu kok. Maka mereka tidak akan bisa lepas dari hukuman Allah. Kalau bukan di dunia, di akhirat nanti pasti akan menemukan itu azabnya. Bahkan Allah memberikan ancaman di sini kan? Tadi di ayatnya,
Sanu'adzibuhum marratain. Kami akan azab mereka 2 kali. Wa'idun lahum nafidun fihim la mahalata wa huwa annahu ta'ala sayu'adzibuhum bid dunya marratain, bahwa Allah akan mengazab mereka di dunia itu 2 kali, yaitu yang pertama bipadhihim au bima syaa min azabin wa marratan fi quburihim. Yang pertama berupa azab di dunia itu adalah terbongkarnya kedok mereka di dunia sehingga orang menjadi tahu tuh, atau apapun yang Allah kehendaki, itu berupa azab di dunia. Dan yang kedua adalah saat mereka di dalam kubur nanti. Itulah marratain yang dimaksud tuh. 2 kali itu di dunia saat hidup terbongkar kedoknya atau dengan cara lain, ya. Dan yang kedua kalinya adalah saat mereka di dalam kubur. Lalu cukupkah 2 kali itu? Tidak. Lalu mereka akan dikembalikan nanti di akhirat ila azabin azim. Summa ba'dal ba'si, yaitu setelah dibangkitkan nanti mereka akan dikembalikan oleh Allah ke tempat azab, yaitu neraka. Di dunia pun akan dihukum, di kubur pun akan mendapatkan siksaan, di akhirat lebih dahsyat lagi siksanya. Nauzubillah, ya. Jadi ya kalau kita tahu ada kelompok-kelompok seperti itu, awas jangan tertarik. Jangan pernah kita sepakat dengan mereka. Jangan terjebak dengan rayuannya. Hati-hati dong, ya. Makanya jadilah mukmin yang istiqamah, berpegang teguh kepada sumber ajarannya yang benar. Kenapa? Hari ini banyak munafikun yang berkamuflase ingin merusak Islam dari dalam. Itu hati-hati, ya. Lalu ayatnya berikutnya 103, wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Ada juga kelompok yang lain. Kalau tadi kalangan munafik ada yang dari Arabi, ada juga yang di perkotaan yang tidak diketahui kecuali hanya Allah. Ada juga golongan-golongan lain, orang-orang yang mengakui dosa mereka. Khalatu amalan salihah, di mana mereka ini masih mencampur baurkan amalan kebaikan dengan amal keburukan. Asallahu an yatuba alaihim, semoga saja Allah menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, tentang ayat ini ya ada keterangan di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil Imam Al-Baghawi. Nah, nazalat hadhil ayat. Nah, ini dia. Fi qaumin, ayat ini turun tentang sekelompok orang yang mereka ini tanya takhallafu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Mereka tertinggal dari Rasulullah pada perang Tabuk, nggak ikut perang Tabuk. Kemudian mereka menyesali hal itu dan berkata, nakunu fi zilali ma'an nisa, kami berada di bawah zilal, naungan bersama kaum wanita, sedangkan Rasulullah dan para sahabatnya berjihad. Itu maka ketika Rasulullah kembali dari perang Tabuk dan sudah dekat ke kota Madinah, mereka lalu mengatakan, wallahi lanusiqanna anfusana bisawari fala nutlikuha hatta yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yutlikuha wa ya'zuruna. Makanya ada yang menghubungkan ini dengan Abu Lubabah, karena apa yang dilakukan mereka ini persis sama seperti yang dilakukan Abu Lubabah. Apa itu? Mereka mengatakan begini. Mereka tahu Rasul sudah mau pulang ke Madinah nih dari perang Tabuk. Begitu sudah mendekati kota Madinah, mereka katakan, demi Allah,
kami akan mengikat diri kami di tiang-tiang Masjid Nabawi dan tidak akan kami lepas sampai Rasulullah sendiri yang melepaskan ikatan itu dan mau memaafkan kami. Itu. Nah, makanya di salah satu tiang di Raudhah itu, kalau Bapak perhatikan, tiap tiang di Raudhah itu punya nama. Pernah memperhatikan? Itu ada tulisannya dan ada nama-namanya. Nah, salah satunya ada tiang yang namanya tiang Abu Lubabah atau tiang At-Taubah itu. Ya, Ustuhanatu Abu Lubabah, tiang Abu Lubabah. Nah, karena ada yang mengaitkan dengan peristiwa ini termasuk Abu Lubabah, tapi ada juga yang mengaitkan dengan peristiwa khusus. Kalau Abu Lubabah itu berkaitan dengan peristiwa di mana Rasulullah mengepung Yahudi, ya, Bani Quraidah. Nah, Bani Quraidah gitu, di mana mereka minta supaya Rasul mengutus Abu Lubabah karena punya kedekatan emosional dengan istrinya nih. Itu diutuslah Abu Lubabah ke sana, sementara Rasulullah sudah mengutus Sa'ad bin Mu'az untuk memutuskan perkara terhadap Bani Quraidah. Nah, maka ketika datang, anak-anaknya pada nangis, itu merengek mereka mendekati Abu Lubabah sampai terpengaruh hatinya Abu Lubabah ini. Lalu ketika mereka bertanya, bagaimana nih kami? Apakah kami harus mengikuti keputusan Sa'ad bin Mu'az? Abu Lubabah nggak ngomong, cuma ngasih isyarat menempelkan tangan di leher. Maksudnya apa tuh? Kalau kamu ngikutin keputusan dia, kalian bakal dibunuh nanti. Nah, seketika sesaat setelah dia mengatakan seperti itu, kakinya merasa kaku. Dia merasa bersalah dan merasa berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya nggak berani balik ke rumah. Dia tidak berani menemui Rasulullah, langsung ke Masjid Nabawi. Dia ikat dirinya di tiang masjid itu. Sama persis seperti ini. Tapi kalau ini katanya, keterangannya adalah sekelompok orang yang tidak ikut perang Tabuk. Ya, bersumpah tuh saat Nabi datang, dia ngikat dirinya di tiang-tiang masjid dan tidak akan mau melepasnya sampai Rasulullah sendiri yang mengikatnya. Fa'ausaku anfusahum, mereka pun mengikat dirinya di tiang masjid. Ketika Nabi kembali pulang melewati mereka, Nabi melihat mereka, Nabi tanya, man haula, siapa ini mereka ini? Kata yang mereka yang hadir dan yang tahu, kata mereka, oh ini mereka yang tertinggal ya Rasulullah, nggak ikut perang, dan mereka berjanji kepada Allah bahwa mereka tidak akan mau melepaskan ikatannya sampai engkau sendiri yang melepas dan engkau mau merestui mereka, memaafkan mereka. Apa kata Rasulullah? Wa ana uqsimu billah la utliquhum wa la a'zuruhum hatta umara bi itlaqihim. Dan aku bersumpah demi Allah, aku tidak akan melepaskan mereka dan mau memaafkan mereka sampai aku diperintahkan oleh Allah untuk melepaskan mereka. Galak juga Rasulullah ya. Aku nggak mau melepaskan mereka ya, sampai aku diperintahkan Allah. Nah, kenapa? Karena mereka telah menunjukkan kebencian kepadaku dengan tidak ikut perang. Itu berarti katanya bersama kaum muslimin, kan nggak punya uzur itu. Maka Allah menurunkan ayat ini ya. Jangan begitulah, artinya kan berarti tujuannya apa ayat ini turun? Maafkan mereka, karena mereka sudah mengakui kesalahannya. Itu maka Rasul pun mengutus seseorang kepada mereka dan melepaskan mereka serta menerima tuh ya alasan mereka. Maka ketika mereka dilepaskan, menghadap Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, kami masih punya harta itu yang kami tinggalkan dan tidak sempat kami berikan kepadamu sebelum berangkat jihad. Maka biarkanlah kami sedekahkan harta itu. Itu katanya ya. Dan mohonlah ampunan untuk kami kepada Allah. Dan maka Rasul lalu mengatakan, aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta kalian. Sudah. Nah, maka turunlah nanti ayat berikutnya,
khuz min amwalihim shadaqatan, ambil gitu ya. Nah, itu kaitannya. Nah, jadi kalau secara khusus tentang Abu Lubabah, tapi kalau di surat di tafsir Al-Baghawi umum, bukan hanya Abu Lubabah ya. Jadi kita lihat kesimpulannya apa? Pertama, keutamaan mendahului dalam kebaikan dan keberuntungan orang-orang yang menjadi pendahulu dalam kebaikan. Nah, ini secara umumnya ya, pelajaran buat kita nih. Keutamaan mendahului dalam kebaikan. Jangan rugi menjadi orang pertama dalam berbuat baik itu. Ini kan kadang-kadang rata-rata di masyarakat ini kalau untuk berbuat baik rugi datang duluan itu ya. Kalau di pengajian datang duluan rugi, belum mulai. Jadi jangan rugi. Lalu yang kedua, keutamaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di atas yang lainnya dari kalangan orang-orang yang datang setelah mereka. Yang ketiga, keutamaan golongan tabi'in yang mengikuti sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dengan catatan jika mereka mengikuti kalangan sahabat itu dengan baik, yaitu sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya, dan sesuai dengan apa yang dijelaskan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyimpang dari jalan mereka. Yang keempat, mengetahui apa yang ada di dalam hati hanyalah dikembalikan kepada Allah. Maka tidak ada orang yang bisa mengetahui isi hati siapapun, ya, pikiran siapapun. Maka tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui hal gaib kecuali apa yang Allah Azza wa Jalla ajarkan padanya. Ya, maka ada salah satu yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu yang memang mereka itu punya kedekatan dengan Allah, yang disebut dengan firasah. Ya, firasat. Sehingga Nabi mengatakan, ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati dengan firasatnya orang beriman itu. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah berupa ilham yang Allah berikan padanya. Itu firasat namanya. Tapi mengetahui secara pasti tentang hal yang gaib tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Kemudian yang kelima, harapan bagi ahli tauhid yang amal mereka masih bercampur antara amal kebaikan dan amal keburukan, bahwa mereka akan diampuni oleh Allah dan akan mendapatkan rahmatnya. Ya, insya Allah mungkin termasuk kita diantaranya ya, masuk kelompok ini nih. Ya kita kan masih suka juga berbuat dosa. Ada yang sudah bersih dari maksiat? Ya sepertinya sih nggak ada ya. Ya kita masih kadang-kadang suka gitu, terpeleset itu, tergoda oleh setan. Masih ada harapan dapat ampunan dari Allah asal tobat ya. Tobat syaratnya kan tadi mereka para sahabat tadi kan mengakui kesalahan toh. Iya, tobat itu. Makanya yang paling penting untuk kita minta kepada Allah itu minta ampunan dan minta supaya diberikan kesempatan bertobat sebelum kita mati. Ya, kenapa? Kalau nggak sempat tobat, kalau dosa kita nggak diampuni Allah, ya pasti nanti akan mendapatkan hukumannya di akhirat. Alhamdulillah, ada 5 tuh kesimpulannya ya, sampai ayat 102. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anqulna bil Qur'anil Karim minasy syaqa'i ila as-sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minasy syiqwati ilal hidayah wa minal bid'ati ilas sunnah wa min anwa'i syururi kulliha ila anwa'il khairi kulliha ya hayyu ya qayyum.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.